Chelsea menatap mamanya dengan mata berkaca. Vero dan Vernon benar-benar tak tahan mereka berdua bangkit berdiri, namun semama gorila dan kakaknya si leader mafia menahan mereka berdua. Diana dan Pasco keluar dari PAN karena Dian tiba-tiba ingin ke toilet dan meminta Pasco menemaninya. Suaminya sendiri sedang bermain bersama anak-anak di dalam mobil van. Beruntung mereka di sana dan anak-anak tidak mendengar apa yang mereka ucapkan. "Jangan ikut campur kalau mau acara malam ini berjalan dengan baik," bisik Pasco dengan nada tajam di telinga Vernon. "Ikuti saja alurnya, aku tahu kamu mengkhawatirkan adikmu, tapi ini kami lakukan untuk melatih mentalnya. Sisanya kalian yang bereskan, Kak Vero," bisik Diana dengan nada tak kalah mengintimidasi, sambil menahan lengan Vero dan menekannya cukup kuat, hingga membuat wanita itu sedikit kesakitan karena tenaga Diana. Segila-gilanya Vero dan Vernon yang berani mempermalukan kedua orang tuanya di depan tamu penting. Lebih gila lagi Hares bersaudara yang bisa mengetahui apapun dalam hitungan menit dan menghancurkan hidup seseorang tak sampai 1 jam. Vero bergedik ngeri mendengar suara bisikan tajam dan menyeramkan serta seruan napas Diandra yang terasa dingin berhembus di lehernya, membuat dia berhasil merinding ketakutan dan duduk kembali di kursinya. Begitupun dengan Vernon, dia memilih duduk daripada bermasalah dengan Hares bersaudara itu. "Tak pernah kutemui wanita sedingin dan semenyeramkan ini selama hidupku," batin Vero yang malah dia membatu di kursinya. "Kami akan beri sedikit pertunjukan, apapun yang kalian rencanakan sebelumnya, segera buang rencana itu, karena Chelsea akan aman bersama kami," bisik Pasco. "Tugas kalian adalah meruntuhkan dinding kesombongan keluarga ini, bukannya itu yang kalian inginkan, mencari orang normal pada umumnya," bisik Diandra lagi. Vero dan Vernon terbelalak, bagaimana kedua orang itu bisa tahu sangat banyak tentang diri mereka, bahkan keinginan mereka yang hanya mereka bicarakan sesekali. Siapa kalian sebenarnya?" tanya Vero dengan suara gugup. "Hanya teman baru, tenang saja, semua kan baik-baik saja Kak Vero. Setelah ini kau bisa menikmati hidupmu dengan bebas sebagai seorang artis, penyanyi atau apapun yang kau inginkan," ucap Diana sambil meninggalkan wanita itu di sana setelah mengucapkan kata-katanya. "Kalian dengar apa kata adikku kan? Ingat ini, kami adalah Hares bersaudara," bisik Pasco. Vero dan Vernon hanya bisa berkutik, ucapan mereka benar-benar membuat keduanya tak berkutik. "Bagaimana mereka tahu?" bisik Vero. Vernon hanya mengangkat bahunya, dia juga bingung dengan situasi ini. Sementara itu di posisi yang sama masih terjadi ketegangan. Nyonya Maya mencengkeram tangan Chelsea dan menatapnya dengan kesal. "Kenapa kau berperilaku kasar pada calon suamimu? Apa aku pernah mengajarimu menjadi anak tidak tahu diri, Chelsea?" bentak Nyonya Maya yang tak segan-segan mempermalukan putrinya di depan orang banyak. "Minta maaf sekarang?" tanya Nyonya Maya sambil mencengkeram tangan Chelsea dan menusuknya dengan kuku-kukunya yang panjang. "Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf, Ma? Tidakkah cukup kalian menjualku dan membuatku menjadi serendah ini di depan mereka semua? Apa Mama gak malu? Apa Mama pernah memikirkan perasaanku?" tanya Chelsea dengan mata berkaca-kaca. "Jack, apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf atau aku akan mengusik anak-anak itu. Aku tahu kau dekat dengan anak angkat Pri ini," bisik Nyonya Maya yang malah melibatkan Edward dalam hal ini. "Tapi," cepat ucapnya lagi. Maaf ya nak. Chelsea memang keras kepala, dia mungkin begini karena terlalu terkejut dengan perjodohan ini," ucap Chelsea. Ucap Nyonya Maya. "Tidak begitu, Ma," teriak Chelsea. "Chelsea," pekik Nyonya Maya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Chelsea, bahkan melukai wajah gadis itu karena cincin besar yang digunakan Nyonya Maya menggores wajahnya. "Apa yang kau lakukan pada calon istriku?" Kali ini Otnell yang marah, dia benar-benar tidak suka gadis itu terluka. Padahal Chelsea terluka karena ulahnya sendiri. "Dasar si Bambang." Sayangnya memberi sedikit pelajaran padanya," ucap Nyonya Maya dengan angkuhnya seolah dia yang benar dan telah melakukan apa yang seharusnya diterima oleh Chelsea. Otnell menarik tangan Chelsea dari tangan Nyonya Maya. Dia menatap tajam wanita parubaya itu. "Apa hakmu memukulnya? Dia sekarang milikku. Kalian sudah menjualnya dan kami memberikan bayaran yang kalian inginkan, bukan?" Maaf, bukan seperti itu,"
Maksud saya tak bermaksud membuat Anda tersinggung, ucap Nyonya Maya yang malah ketakutan dengan sifat Arnold yang benar-benar di luar dugaan itu. Sekali lagi kau menyentuh Chelsea, dengan tangan kotormu itu akan kuhancurkan hidupmu, tegas Arnold. Nyonya Maya merinding ketakutan, dia pikir Arnold adalah seseorang yang mudah dikendalikan, melihat bagaimana sifat pria itu tadi. Namun ternyata dia adalah seorang monster yang bersembunyi di balik topeng pelawaknya itu. Chelsea, kau tahu apa? Tanya Arnold pada Chelsea sambil mengusap wajah gadis itu. Jangan menyentuhku, kalian sama saja. Dari gadis itu sambil menepis tangan Arnold dari wajahnya. Dia menahan air matanya. Ingin dia lari dari sana saat ini juga. Dia berkali-kali melirik kedua kakaknya, namun keduanya memalingkan perhatian mereka ke arah lain. Rumah ini kini seolah menjadi tempat singgah bagi keluarga besar itu. Tuan rumahnya tak dipedulikan. Saat Tuan Sena membahas mengenai bisnis dengan sengaja, si kembar dari keluarga Park malah melamar kekasih mereka masing-masing di sana. Will you marry me? Kata-kata itu keluar dari mulut kedua pria yang kini sedang berdiri di depan pasangan mereka masing-masing sambil menatap mereka dengan intens. Ya ampun, sayang anak-anak kita mereka normal. Celutuk Luna yang malah terbelalak dengan apa yang sedang terjadi. Tuan Sena yang tadinya sedang membicarakan bisnisnya tersedak air ludahnya sendiri saat kedua manusia kembar itu memotong pembicaranya dan malah melamar pasangan mereka di sana. Tentu mereka normal sayang, anak-anak kita akan segera menikah, ucap Gama sambil memeluk istrinya dari samping. Tunggu dulu, apa kau sudah tahu? Tanya Luna dengan mata terbelalak. Tentu saja sayang, ucap Gama. Tapi kenapa tidak bilang padaku? Tanya Luna dengan mata berkaca-kaca. Kejutan untukmu sayang, ucap Gama sambil mengusap wajah istrinya. Luna terkejut sekaligus terharu, apa yang diharapkan ternyata terwujud. Dia benar-benar ingin melihat ketiga putranya menikah bersama dan sepertinya harapan itu akan terkabulkan. Inilah alasan si kembar masih menunda untuk menikah. Mereka menunggu sampai Arnold menemukan pasangan hidupnya dan akhirnya hari ini adalah jawabannya. Yes, I will, ucap kedua gadis cantik dan mempesona itu. Mereka juga menunggu waktu ini. Baik Aurel dan Reva selalu bisa memahami perasaan kekasih mereka masing-masing. Selama ini mereka juga fokus pada karir dan kehidupan sosial mereka sebelum akhirnya benar-benar matang dan siap untuk menikah. Saat mereka terlihat begitu bahagia, satu-satunya yang muram di sana adalah Chelsea. Dia diam 1000 bahasa, menangis dan bersedih sendiri. Kepercayaan dirinya telah hilang. Tangan Arnold terulur dan menggenggam tangan wanita itu dengan lembut, meski beberapa kali Chelsea mencoba melepasnya. Tetap begini Chelsea, ucap Arnold dengan tegas. Kalian semua sama saja, ucap Chelsea pelan. Tidak, kami berbeda, balas Arnold yang matanya fokus pada kedua kakaknya namun otaknya fokus pada Chelsea. Saat mereka dalam acara bahagia itu, keluar seorang wanita si ratu drama mulut ember yang belum tahu apa-apa tentang siapa yang dijodohkan dengan sepupunya. Halo semuanya.